Manakala Anda tidak mempunyai daya, kemauan, self-help, atau kemauan menolong diri Anda sendiri, bahayanya adalah Anda pun tidak bisa dibantu oleh orang lain. Contohnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang senantiasa dimuliakan Allah, semoga hari ini semakin sehat, semakin tenang, semakin berbahagia. Dan hari esok juga lebih tenang, lebih nyaman, lebih berlimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ibu dan Bapak, selama ini kita bantu teman-teman kita yang mengalami kecemasan, anxiety, psikosomatik, was-was, dan juga ketakutan berlebih. Nah, kita membantu teman-teman kita ada beberapa pilihan, ya. Ada yang menyimak secara gratis di YouTube, di TikTok, ataupun di Facebook, dan juga IG. Kemudian yang kedua, ada yang mengikuti kelas. Di kelas pun ada yang kelasnya harganya murah, sangat terjangkau, dan ada juga yang menengah, ada juga yang harganya lebih tinggi. Ini benar Pak semuanya. Manakala Anda berinvestasi untuk mengambil kelas bimbingan self-healing anxiety, tentu harapan kita adalah Anda bertransformasi dan terjadi perubahan yang signifikan. Akan tetapi Anda tidak ada perubahan, itu pun juga sesuatu yang enggak kita harapkan. Karena manakala Anda terjadi perubahan, transformasi yang signifikan, itu adalah kebahagiaan kami juga. Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Tetapi di sini, ya, ada hal atau poin penting yang perlu diperhatikan oleh Ibu dan Bapak dan kawan-kawan semuanya, ya, sebelum mulai mengambil kelas bimbingan self healingnya. Kita bisa membantu orang manakala Anda mempunyai kemauan self help. Jadi Anda mau menolong diri Anda sendiri. Manakala Anda tidak mempunyai daya, kemauan self help, atau kemauan menolong diri Anda sendiri, bahayanya adalah Anda pun tidak bisa dibantu oleh orang lain. Contohnya gini, logikanya ya. Saya bisa bantu Anda menyuapi makanan, tetapi saya tidak bisa bantu Anda menyuap makanan manakala Anda tidak mau buka mulut. Saya bisanya apa? Saya bisanya hanya menyodorkan sendok yang sudah saya kasih makanan, yang sudah saya kasih nasi, atau apapun makanannya di sini. Dan tugas Anda, peran Anda di sini adalah mau membuka mulut Anda. Ya enggak? Logis enggak? Tetapi mau seberapa kali pun, mau berapa kali pun saya nyuap, ya, saya bantu nyuap Anda makanan, tapi manakala Anda tidak mau membuka mulut, ya, di mana membuka mulut ini adalah peran yang harus Anda lakukan. Masa ya harus saya congkel-congkel supaya mau buka mulut kan ya tidak mungkin kan. Kemauan membuka mulut itu adalah kemauan yang harus Anda siapkan, kemauan yang harus ada di dalam diri Anda, Pak ya. Maka akan sangat repot manakala ada orang yang tidak mau membantu dirinya sendiri. Nah, di sini adalah peran self help-nya, kemauan untuk menolong diri sendiri. Kemauan untuk menolong diri sendiri itu harus kita munculkan, harus kita siapkan dari dalam diri kita. Contoh yang kedua, Ibu dan Bapak, misalnya ada di antara masyarakat kita, ya, itu yang menerima bantuan sembako, beras sembako. Nah, negara atau pemerintah itu memberikan bantuan sembako itu kepada warga masyarakat dengan syarat tertentu pula, yang juga harus disiapkan oleh si warga. Contohnya misalnya, warga yang akan bisa mendapatkan bantuan sembako itu adalah warga negara atau masyarakat yang tentunya mempunyai apa? KTP kan. Yang kedua, warga masyarakat yang mempunyai apa?
kartu PKH atau jenis kartu yang lain. Nah, KTP ataupun kartu ini disyaratkan atau harus disiapkan kepemilikannya oleh si warga. Maka pemerintah baru bisa apa? Baru bisa memberikan bantuan sembako tersebut atau BLT ataupun bentuk-bentuk bantuan yang lainnya. Manakala warga miskin pun ya, misalnya, mohon maaf ya, nah, tetapi manakala tidak memiliki KTP dan tidak memiliki kartu PKH ataupun kartu sejenis, maka dia tidak akan bisa menerima bantuan. Maka kesiapan untuk layak menerima bantuan itu harus kita siapkan, harus disiapkan dari diri kita sendiri. Itu ya Bapak. Yang contoh yang ketiga ini ya, contoh yang ketiga. Nah, saya mempunyai satu formula, saya mempunyai satu metodologi. Bagaimana metodologi ini atau formula ini adalah satu formula yang proven, artinya sudah dibuktikan, sudah real, dipraktekkan banyak orang, dan walhasil banyak orang yang bertransformasi di dalam kehidupannya yang awalnya mengalami was-was, kecemasan, takut berlebih, anxiety, menjadi mendapatkan satu perubahan yang signifikan, ya, terbebas atau merdeka dari rasa-rasa cemas, was-was, anxiety, takut berlebih ataupun psikosomatik. Nah, Ibu dan Bapak, metodologi yang saya formulakan ini adalah kumpulan dari praktikum-praktikum yang saya praktekkan sendiri tentunya. Dulu saat mengalami anxiety, was-was, psikosomatik, anxiety. Nah, kumpulan praktikum saya sendiri dan saya share ke banyak teman, ke banyak kawan-kawan, dan walhasil banyak sekali yang bertransformasi dari yang mengalami kecemasan yang tinggi, was-was yang tinggi, anxiety yang tinggi, overthinking, takut berlebih yang tinggi. Terjadi satu transformasi atau perubahan yang luar biasa, menjadi berdamai, merdeka dari rasa-rasa kecemasan, was-was, anxiety, ataupun takut berlebih itu. Disinilah saya berani mengatakan sama kawan-kawan, Ibu dan Bapak, metodologi yang saya formulakan ini, yang merupakan hasil kumpulan dari praktikum-praktikum saya, yang saya dapatkan dari saya training, pelatihan, konseling. Maka kemudian saya formulakan dalam bentuk baru yang saya kombinasikan dengan keilmuan spiritual. Bagi yang muslim nanti akan berbasis spiritual muslimnya, bagi yang non muslim nanti berbasis sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Maka di sini saya mengatakan ini adalah satu metodologi atau formula yang proven, yang sudah dibuktikan atau dipraktekkan banyak orang dan banyak yang berhasil manakala mau praktek. Formula atau metodologi ini akan berbuah hasil manakala Anda mau praktek, manakala Anda mempunyai kemauan menolong diri Anda sendiri. Jika Anda tidak mau mempraktekkannya step by step-nya, apa yang sudah ada di dalam formula ini, dan Anda hanya sibuk membuat alasan-alasan tertentu, di mana alasan-alasan ini pasti masuk akal, pasti alasan-alasan ini akan selalu logis. Alasan-alasan yang nampak logis, masuk akal, ini dalam tempo yang singkat bisa Anda buat. Tapi justru alasan-alasan inilah yang bisa menghancurkan masa depan Anda. Alasan-alasan yang logis untuk Anda menunda praktek, malas praktek, inilah yang menjadikan atau yang membuat diri Anda tersangkut dan terjerembab di dalam zona cemas, was-was, ketakutan berlebih, anxiety yang tak kunjung beres, tak kunjung selesai-selesai. Satu contoh, manakala seseorang itu tidak mau menolong dirinya sendiri, ternyata saudaranya atau bahkan anaknya itu tidak bisa membantunya. Ini adalah satu kisah di zaman Nabi Ibrahim. Di
Di mana Nabi Ibrahim mempunyai seorang ayah. Di mana Nabi Ibrahim sudah berulang kali berdakwah atau bersyiar kepada sang ayah. Akan tetapi sang ayah dari Nabi Ibrahim itu tidak mau untuk iman, ya. Nah, ayah dari Nabi Ibrahim itu tidak mau masuk Islam. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tetap tidak bisa membantu sang ayah. Karena ayah Nabi Ibrahim sendiri tidak mau menolong dirinya sendiri. Contoh yang kedua di era Rasulullah, bagi yang muslim ya dan Bapak ya. Ada paman dari Rasulullah yang bernama Abu Lahab, Abu Jahal. Di mana dua paman Nabi ini tidak mau iman dengan Kanjeng Rasul, tidak mau iman dengan Kanjeng Nabi. Maka meskipun Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul mengajak dan mendakwahkan, mensyiar, mau membantu, karena dua paman Nabi ini tidak mau menolong dirinya sendiri dan memilih di dalam kekafiran, maka Kanjeng Nabi pun tidak bisa membantu, tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa contoh ini bisa Ibu dan Bapak ambil inspirasinya, bahwa peran diri kita, kemauan dari diri kita, self-help dari diri kita, unsur atau dimensi dari dalam diri kita, itu sangat kuat sekali perannya, atau sangat besar sekali perannya. Manakala Nabi Ibrahim saja tidak bisa bantu ayahnya, Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasul Muhammad tidak bisa bantu pamannya, apalagi saya. Gimana saya bisa bantu Anda manakala Anda tidak mau menolong diri Anda sendiri? Mudah-mudahan bermanfaat Ibu dan Bapak semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan Ibu dan Bapak untuk melewati fase-fase ini, dan tentunya munculkan, bangkitkan kemauan dari dalam diri Anda untuk mau menolong diri Anda sendiri. Bagi yang mau mendaftar kelas self healing anxiety, bisa chat nomor WA yang ada di sini ya. Mudah-mudahan nanti menjadi jalan wasilah terbebasnya Ibu dan Bapak dari kecemasan, anxiety, ketakutan berlebih, was-was, dan psikosomatik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.